Salam kenal semuanya, saya Nisrina Aldianti dari Vokasi Akuntansi tahun 2020 dan hari ini saya akan melanjutkan materi PPKN mengenai Trias Politika. Topik pembelajaran hari ini adalah tentang lembaga negara tingkat pusat, yaitu DPD dan Presiden. Topik pembahasan pertama kita adalah mengenai DPD. DPD merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. DPD terdiri dari perwakilan setiap provinsi yang dipilih melalui pilihan umum. DPD memiliki tugas antara lain mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Dasar hukum dan wewenang DPD didasarkan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 22C dan 22D. Pasal 22C berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi pemilihan umum. Ayat 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ayat 4. Susunan dalam kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 22D yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, perbentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ayat 2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ayat 3. DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Presiden yang memegang posisi sebagai kepala pemerintahan serta kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara dan dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Selain itu, Presiden memiliki obligasi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dasar hukum presiden diambil dari pasal 4 ayat 1 dan 2 serta pasal 6A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh salah satu orang wakil presiden. Lalu pasal 6A berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan UUD 1945, kewenangan Presiden sebagai lembaga negara antara lain adalah A. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, B. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, C. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, D. Menetapkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang. E. Mengajukan rancangan UU APBN kepada DPR. F. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. G. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. H. Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain. I. Memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. C. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. K. Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Sekian itu saja untuk materi PPKN kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan saya harap materi yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat dalam perjalanan pembelajaran kalian semua.